Dan kita sudah sampai pada pembahasan itu adalah arti tujuan hidup bagi orang-orang yang mungkin kalau seandainya mereka antum tanya, ya mereka juga mungkin tidak memahami karena memang mereka jarang yang membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi sehingga itu ya antum sekarang bisa tahu dan bisa mewajari kenapa sih kemudian mereka tuh tidak terlalu terikat pada agama seperti antum. Sehingga kalau mereka misalnya contoh tidak usah ada agama dalam kehidupan, ya mereka santai-santai saja. Kalau seandainya mereka misalnya menemukan kitab sucinya dihina, mereka biasa-biasa aja. Lah kenapa? Ya karena memang mereka tidak tergantung pada kitab sucinya mereka itu. Misalnya contoh dalam satu film judulnya Swiss Army Man, pernah nonton? Nonton ya? Yang main yang jadi Harry Potter itu di depan-depannya ada footage ya, bahwa ada kitab suci mereka terus kemudian dikasih tai manusia. Tapi nggak ada yang protes tuh di sana. Jadi aksi bela Alkitab gitu, nggak ada. Nah kenapa? Karena bagi mereka tidak ada masalah. Maka wajar pula ketika mereka menerima ide misalnya semua agama sama, ya mereka juga nggak ada masalah. Ya karena bagi mereka ya sama saja semua agama. Karena bagi mereka juga nggak peduli amat dengan agama. Tanpa agama saya juga tetap bisa hidup. Tanpa agama saya tetap juga bisa baik. Beda dengan Islam ya, kalau ada yang bilang agama itu sama gitu kan ya, kitab itu sama, ya keterlaluan. Nah kenapa keterlaluan? Ya beda banget. Toh ketika kita mengkaji sedikit saja sudah kelihatan bedanya. Maka saya heran, untuk apa tinggi-tinggi belajar? Untuk apa untuk punya gelar tinggi-tinggi cuma untuk bilang agama semua sama? Karena itu perkataan saya pas SMP. Jadi kalau sudah profesor terus kemudian mengatakan semua agama sama, antum kalah sama saya. Saya SMP sudah bilang semua agama sama dan itu nggak perlu pengetahuan. Tapi ketika saya belajar, semakin kemudian mengetahui Islam, semakin paham bahwa semua agama ternyata memang tidak sama. Makanya kalau seandainya orang Quraisy itu masih hidup, dia sudah pasti iri dengan antum orang Indonesia. Karena ada yang sesuatu yang nggak dia kepikiran, antum kepikiran gitu loh maksudnya. Karena dulu orang Quraisy itu ketika datang pada Rasulullah, ini yang menyebabkan surat Al-Kafirun itu turun. Pernah nggak sih perhatiin surat Al-Kafirun? Kenapa sih bolak-balik? Kenapa nggak satu aja gitu kan ya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abatum. Diulang lagi kan ya? Wala ana a'bidum ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kenapa bolak-balik? Ya karena ketika awal turunnya surat ini pun Rasulullah diminta bolak-balik. Jadi orang kafir Quraisy itu ketika melihat Islam sudah semakin muncul, sudah semakin terkenal gitu kan ya, yang dulunya mereka tidak peduli, mereka bilang biarin aja orang-orang gila, anak-anak muda stres, paling juga berhenti sebentar lagi, paling juga nggak berbahaya, itu kan cuma orang muda yang mimpi doang. Nah tiba-tiba ketika Islam pertama besar dan banyak pengikutnya, mereka datang pada Rasulullah. Lalu mereka bilang, ya sudahlah kita tahu kita ini beda, tapi kan kita kan nggak perlu ribut. Kan beda kan bisa tetap bareng-bareng. Gimana caranya? Gini kata orang kafir Quraisy, ada tawaran pada Rasulullah Muhammad. Gini aja Muhammad, supaya kita tetap baik-baik, setahun kamu nyembah sesembahan aku, setahun aku nyembah Tuhanmu. Gimana? Jadi gitu. Apa kata Allah langsung turun ayatnya? Surat Al-Kafirun tadi. Tidak, nggak bisa bolak-balik begitu. Lah kenapa? Sesembahan bukan sesembahanku, sesembahan bukan sesembahanmu. Kita nih, lakum dinukum waliyadin. Nah, maka kalau seandainya orang kafir Quraisy itu masih hidup zaman sekarang, dia mungkin iri sama antum, dia lebih bagus gitu kan ya. Semua agama sama gitu kan ya. Padahal mereka aja nggak kepikiran seperti itu.